Velociraptors, ada banyak jenis ular yang mempunyai bisa maupun racun yang mematikan dan ada yang tidak. Nah, untuk mengetahui mana ular berbisa maupun tidak, kalian bisa melihatnya dari bentuk fisik ular tersebut maupun dari perilakunya. Dan berikut ini adalah 10 perbedaan antara ular berbisa dan yang tidak berbisa dimulai dari fisik sampai perilakunya. Tapi sebelum masuk pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan informasi berharga dari channel ini. Bentuk kepala. Ular yang sebagian besar memiliki bisa, biasanya memiliki bentuk kepala yang segitiga. Bila yang tidak berbisa, kebanyakan seperti lonjong telur. Namun ada pula beberapa ular yang tidak memiliki bentuk kepala seperti yang disebutkan tadi, yaitu ular kobra. Tetap hati-hati aja ya, dan coba bedakan dengan ciri-ciri lainnya berikut ini. Ujung ekor. Untuk morfologi dari ujung ekor si ular pun bisa kita lihat berbisa ataupun tidak. Kebanyakan ular yang berbisa cenderung memiliki 1 baris sisik, sementara bila yang tidak berbisa biasanya memiliki 2 baris sisik. Mata. Untuk mata ular berbisa biasanya memiliki mata yang lonjong dengan pupil mata yang elips. Kemudian untuk yang tidak berbisa biasanya memiliki mata dengan pupil yang bulat. Dan bila kalian memperhatikan betul bagian antara mata dan hidung, terlihat ular yang berbisa memiliki lubang sensitif dekat lubang hidung, yang fungsinya biasanya untuk mencari mangsa yang bercirikan berdarah panas, sedangkan yang tidak berbisa tidak memilikinya. Warna. Ciri-ciri ular berbisa yang mudah dikenali adalah hewan ini memiliki warna yang mencolok. Terlihat dari penampangnya, maka warna yang dimiliki si ular biasanya memiliki warna yang menyala terang dan mencolok. Namun bila yang tidak berbisa, terkesan memiliki sisik dengan pola yang cukup sederhana. Ular berbisa dengan warna yang mencolok menunjukkan ular tersebut memiliki kandungan racun dan sangat berbeda dengan yang lainnya, serta enggan untuk menyamar karena warnanya begitu mencolok. Untuk ular yang tidak berbisa, mereka memiliki warna yang tidak mencolok agar bisa menyamar dengan kondisi lingkungannya dan tidak terlihat. Namun ada beberapa jenis seperti water tiger, terjadi suatu adaptasi atau pola mimikri batesia, yaitu penyamaran yang menyerupai hewan lain yang berbahaya. Walaupun sebenarnya water tiger ini sepenuhnya tidak berbisa dan hanya ingin terlihat berbahaya. Serta sebaliknya, ada ular yang berbahaya namun menyamar menjadi terlihat tidak berbahaya. Waktu beraktivitas. Jika kalian melihat ular yang beraktivitas di siang hari, hampir bisa dipastikan bahwa ular tersebut tidak berbisa. Sebab ular berbisa biasanya justru berburu pada malam hari, seperti contohnya ular weling. Namun di sini juga ada pengecualian, seperti ular king cobra, biasanya juga berburu pada siang hari. Sebelum lanjut ke daftar berikutnya, jika video ini bermanfaat, boleh dong klik like dan juga share ke media sosial kalian, biar teman-teman kalian juga tahu apa saja perbedaan antara ular yang berbisa dan yang tidak berbisa. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Gerakan agresif. Kebanyakan ular yang agresif justru cenderung tidak berbisa. Mereka hanya sekedar menakut-nakuti atau sekedar bertahan saat mereka terusik. Itulah cara mereka untuk mengusir predator atau agar terhindar dari ancaman. Berbeda dengan ular yang tenang dan gerakannya lambat, ular-ular jenis ini justru memiliki bisa tinggi. Contohnya seperti king cobra, ular ini cenderung berjalan dengan pelan meskipun terusik. Namun jika benar-benar terusik, maka dia akan mematuk dan meninggalkan bisanya pada korban. Bekas gigitan. Kalau kalian sudah terlanjur digigit oleh si ular, maka kalian bisa melihat bagaimana bekas gigitan ular tersebut. Biasanya ular yang berbisa memiliki gigitan dengan 2 titik akibat taring ular. Namun bila bekas gigitan tersebut terlihat berupa deretan gigi yang memang tersusun rapi, maka bisa diduga ular tersebut tidak berbisa. Namun, kalian harus berhati-hati juga. Taring ular berbisa pun memiliki tipe-tipe, yaitu elapid, backfang, dan viper. Elapid termasuk taring hewan primitif karena berada di depan, berbentuk pendek dan tidak dapat bergerak. Sedangkan backfang dicirikan dengan posisi taring yang berada di belakang taring utama dan tidak dapat bergerak. Dan untuk viper, yaitu dengan taring yang panjang dengan kondisi terlipat di dalam mulut dan bisa digerakkan ke segala arah.
setelah menggigit. Ketika ular yang berbisa mematuk korbannya, maka biasanya ular itu tidak langsung pergi, namun menunggu korban yang digigitnya mati di hadapannya. Namun berbeda dengan yang tidak berbisa, si ular biasanya langsung pergi untuk melarikan diri. Tidak membelit. Ciri-ciri ular berbisa selanjutnya adalah hewan ini tidak akan membelit karena mereka sudah memiliki senjata pamungkas berupa racun. Maka ular ini biasanya tidak akan membelit mangsanya karena dengan satu gigitan saja maka si mangsa akan tergeletak dan mati. Ular yang melakukan pembelitan kepada si korban menunjukkan bahwa ular ingin melumpuhkan si korban dengan mematikan pergerakannya, dan alhasil si korban tidak dapat bergerak dan bahkan tulangnya akan patah. Berenang. Kalian pasti sering melihat video ular yang berenang di dalam air kan? Nah, untuk membedakannya, ular yang tidak berbisa jika berenang hanya terlihat kepalanya saja, atau malah dia suka menyelam di bawah permukaan air. Dan jika kalian melihat ular yang berenang di air, tapi seluruh badannya terlihat berada di atas air, bisa dipastikan itu adalah ular yang berbisa.